Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Nuryani di Jombang. Mbak Nur itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2010. Jadi pada saat itu Mbak Nur ini bekerja di salah satu salon potong rambut gitu ya. Dia juga waktu itu ya baru-baru belajar, belum lama lah, dan bekerja di sana di sebuah salon tersebut, dan salon itu juga masih punya kerabatnya. Nah, si Mbak Nur ini bukan berasal dari daerah tersebut, kayak masih di Jombang, cuman rumahnya itu relatif lumayan cukup jauh dari salon itu, dan akhirnya Mbak Nur pun ngekos. Ada satu kosan di dekat situ, nggak terlalu jauh ya dari tempat bekerjanya. Setiap hari pulang pergi ya jalan kaki. Nah, pada suatu hari, jadi Mbak Nur itu selesai bekerja, selesai tutup salon itu sekitar jam 9 ya. Nah, jam 9 itu seperti biasa tutup, dan kemudian pulang itu dengan cara jalan kaki, dan lewatnya itu juga bukan daerah yang sepi, relatif lumayan cukup ramai lah untuk di tahun 2010-an itu ya. Di daerah tersebut ini lumayan cukup ramai sampai malam hari, sampai ya sekitar jam 10, jam 11 itu baru sepi. Jam 9 masih banyak orang lalu lalang, itu kendaraan gitu ya, dan di trotoarnya itu juga dipakai buat orang-orang berdagang makanan kayak gitu. Biasanya malam hari itu kan suka berjejer di trotoar di situ. Mbak Nur itu bekerja di sana itu udah lumayan cukup lama, waktu itu sekitar 6 bulan. Udah mulai terbiasa dengan pekerjaannya, dan ya pulang pun sebenarnya tergantung dari ini. Kalau misal memang lagi padat banget, bisa molor sampai jam 10. Tapi di hari-hari normal jam 9 itu udah selesai, ya sudah Mbak Nur itu pulang. Nah, ini pada suatu malam dia pulang biasa lewatin trotoar, nanti harus turun karena trotoarnya kepakai buat orang dagang. Nah, di situ Mbak Nur saat melewati satu ruas trotoar yang waktu itu kosong, nggak ada yang jual, sekitar 20 meteran lah. Nah, lagi ngelewatin tempat tersebut, dia itu melihat ada sesuatu tergeletak di sana, di bawah, di trotoar itu. Sebuah dompet kulit, dan dari bentuknya itu kayak dompetnya cowok, bukan punya cewek ya. Ada dompet gitu kan, ini dompet siapa ya? Dan akhirnya apa? Diambil, dibuka dulu, ada uangnya, ada beberapa lembar di sana. Dan Mbak Nur juga, ini dompetnya siapa ya? Memang nggak ada niatan buat mau tak pakai uangnya atau apa gitu. Jadi dompet itu diambil semuanya, itu dibawa pulang dulu ke rumah. Soalnya apa? Ya aku pengen tahu, aku mau buka-buka di dalam, barangkali ada alamatnya, ada KTP-nya atau apa kayak gitu ya. Jadi dibawa, bukannya diambil uangnya, dompetnya dibuang, itu enggak, segepok-gepoknya itu dibawa pulang ke rumah ke sana. Nah, sesampai di rumah, enggak langsung mandi, enggak langsung apa, dia juga udah capek banget waktu itu ya. Dia pun buka dompet tersebut, dibuka satu persatu, dihitung uangnya. Waktu itu ada sekitar 350.000. Terus ada KTP, ada dan yang lain-lain lah seperti itu. Nah, begitu dibuka ya ketemu, oh ternyata punya sini. Nah, yang aneh itu apa? Itu kan dompet cowok, tapi KTP-nya itu perempuan. Dan identitas yang ada di situ itu juga semuanya itu punya perempuan. Kok cewek dompetnya begini gitu, pikirnya si Mbak Nur. Alah, sudahlah, yang penting udah ada ininya. Nanti kapan ada waktu aku coba ini deh, coba balikin atau apa ya. Di situ nggak ada keterangan nomor telepon atau apa, itu nggak ada sama sekali. Cuman ya itu tadi, yang penting ada KTP-nya, dan tinggalnya juga nggak terlalu jauh. Nanti hari Minggu lah kalau misal aku
sempat lagi libur gitu ya, nanti aku coba ke sana deh. Akhirnya sudah. Dompet itu pun disimpan di laci di situ ya. Pasti ya kepikiran ini pasti yang punya dompet nyariin, tapi ya mau gimana lagi? Kalau aku taruh di situ nanti keambil sama orang, ya kasihan, bisa-bisa nanti uangnya diambil, dompetnya cuma dibuang, begitu doang nggak disampaikan ke yang punya. Ini kan mumpung masih utuh, uang juga belum, ya aku nggak ada niatan buat ngambil sama sekali. Udahlah sabar aja lah nanti nunggu minggu. Nah akhirnya apa? Pas hari Minggu itu, kebetulan banget, Mbak Nur itu sakit. Jadi aduh, badanku nggak enak gitu ya. Aku itu agak-agak demam, kepalaku juga agak-agak puyeng. Ada niatan tadinya mau ngembaliin dompet tersebut, tapi karena sakit itu, akhirnya Mbak Nur kan, ya udahlah nantilah gampang ini lagi. Pasti kalau misal tak balikin ke sana juga, yang punya pasti seneng lah. Soalnya ada surat-surat dan sebagainya kayak gitu ya. Dia pun akhirnya udah istirahatlah hari itu, hari Minggu itu nggak kemana-mana. Sampai hari Senin, itu Mbak Nur belum sembuh, ternyata sakit. Bahkan nyalonnya pun harus berhenti, Mbak Nur itu harus izin, karena ya memang kondisinya seperti itu lagi sakit. Ditengokin sama bosnya, ya dikasih uang buat beli obat dan sebagainya. Ditanya, Nur mau tak beliin obat? Enggak. Lo ndak usah lah Mbak lah, itu karena masih kerabat ya, ndak usah lah Mbak, nanti aku biar beli sendiri. Ndak apa-apa, kata si itu ya. Kamu ngerasainnya tuh apa gitu kan? Aku ngerasainnya gini-gini. Ya sudah nanti tak ini aku nyuruh orang buat beliin, katanya begitu kan. Ya udah Mbak, makasih. Nah akhirnya udah Mbak Nur itu nggak kemana-mana, cuman diam di kosan di situ aja. Obat pun datang dan sebagainya gitu. Ini nanti dimakan ya, kamu makannya juga yang teratur Nur, kata si itu, kata bosnya. Iya Mbak, akhirnya udah dikonsumsi dan sebagainya. Nah malam harinya Mbak Nur mungkin karena mengkonsumsi obat itu tadi, dia pun belum lama setelah konsumsi itu, baru sekitar jam 8 itu gawatnya tuh ngantuk banget, dan akhirnya Mbak Nur pun tidur awal. Nah ini malam sekitar jam 1:30 ya, udah masuk pagi ya, jam 1:30 pagi, pintu itu ada yang ngetok, tek 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 tek. Mbak Nur, siapa ya? Kosan itu relatif aman, kamar penuh, terus gerbang depan juga terkunci rapat. Udah gitu ada pemilik kosnya di sana yang ngejagain lah, jadi relatif cukup aman. Nah ini malam-malam ada yang ngetok, tek 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 tek. Mbak Nur itu, siapa ya yang ngetok gitu kan, sempat nanya. Iya siapa Mbak, cuman dipanggil begitu doang, itu suara perempuan Mbak. Oh siapa ya? Mbak Nur kan akhirnya bangun dari tempat tidur. Waktu bangun kondisi badan itu udah mulai enakan. Nah akhirnya apa? Buka pintu. Oh ada perempuan, siapa ya kira-kira malam-malam 1:30 nyariin aku. Dibuka pintunya, jegrek, begitu dibuka, ini ada perempuan berdiri di depan Mbak Nur tadi di luar pintu itu. Cuma nunduk aja, rambut mukanya tuh ketutupan sama rambut. Cuma nunduk begini, pakaiannya ya pakaian biasa seperti pada umumnya perempuan lah, nggak pakai daster kayak kuntilanak gitu, nggak. Pakaian biasa, cuma nunduk begitu aja. Mbak Nur pun, Mbak nyari siapa Mbak? Nanya begitu ya, masih agak-agak lumayan cukup ngantuk. Mbak, saya nyari dompet saya. Ngomong seperti itu. Hah? Nyari dompet Mbak? Kok nyarinya ke sini? Iya, soalnya Mbak kan yang nemuin dompet saya. Oh iya bener. Jadi di pikirannya Mbak Nur, karena dompetnya itu dompet laki-laki ya. Waktu itu sebagian pikirannya itu yang punya itu laki-laki, padahal dia udah tahu KTP-nya itu perempuan di dalamnya. Oh iya ya Mbak ya. Dompetnya iya yang punya perempuan. Sebentar ya Mbak ya. Mbak Nur namanya juga ya baru bangun tidur kayak gitu, itu mau langsung aja gitu. Oh ini berarti yang punya. Dia pun akhirnya balik ke sana, ke laci, dicek dompetnya. Dompet itu masih ada, mau diambil kan, mau dikasihin ke si perempuan yang tadi. Begitu balik ke sana ke pintu, perempuan itu tuh udah ndak ada. Lah, kok ndak ada si mbaknya gitu kan?
celingak-celingukan di depan kosanku, udah ada siapa-siapa. Nah di situ Mbak Nur mulai takut. Ah udahlah tutup aja pintunya, tutup. Dompet itu diberatin lagi, udah ditaruh, dimasukin ke laci. Aku masih ngantuk gitu ya. Mungkin pengaruh obat tadi. Akhirnya Mbak Nur pun lanjut tidur. Nah, keesokan harinya Mbak Nur itu belum masuk kerja, tapi memang kondisi itu udah enak. Memanfaatkan waktu itu sebenarnya omongan bosnya, Nur kamu kalau belum fit-fit banget, ya kamu istirahat dulu lah, jangan dipaksain. Nah, begitu kan bahasa si bos tadi. Mbak Nur pun memanfaatkan hal itu. Aku itu sebenarnya udah sembuh, tapi udahlah aku istirahat sehari lagi. Karena aku penasaran gitu kan, semalam kok ada kejadian seperti itu ya. Nah ya pagi-pagi, nggak pagi-pagi banget lah, sekitar jam 9, udah mandi dan yang lain-lain sebelumnya tuh nggak mandi. Nah ini udah mulai bisa mandi, udah seger, udah keramas dan sebagainya. Fit lagi kan, perut juga udah kenyang. Mbak Nur pun keluar ke sana, naik angkot menuju ke alamat yang tertuju di situ. Ya alamat pastinya nggak terlalu tahu ya, alamat KTP kan cuman RT RW begitu doang. Tapi daerah desanya dan sebagainya itu Mbak Nur tahu. Akhirnya naik angkot, turunlah singkat cerita di gerbang desa tersebut dan di situ memastikan ke beberapa orang yang ada di sana, ke warga, Pak, Bu, ini betul ya desa ini ya, alamatnya ini. Oh iya Mbak, betul, cuman untuk RT ini, misalkan RT 9 itu ke sana aja Mbak, nanti belok kiri di situ. Oh nji Bu, terima kasih. Nah Mbak Nur pun akhirnya jalan kaki ke sana, sampailah di RT tersebut, nanya-nanya. Nah itu ada namanya di KTP, anggap aja ya, namanya itu Mbak Wuni misalkan. Saya lagi nyari alamat ini gitu, KTP-nya ditunjukin. Oh Mbak, itu Mbak rumahnya di sana, katanya begitu. Kata si warga. Itu pun ke situ menuju ke rumah. Permisi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, Bu, nun sewu, ini betul rumahnya Mbak Wuni? Iya betul, kata si bapaknya. Mbaknya siapa ya, gitu ya? Ini Pak Bu, saya bukan siapa-siapanya Mbak Wuni, cuman saya kesini mau balikin dompet, katanya. Si orang tuanya itu diem aja, ya kawan-kawan mungkin udah bisa menebak ya. Diem aja. Pak, Bu, kok diem aja gitu kan? Saya kesini ini ya nyari-nyari alamatnya Mbak Wuni, ini saya nemu dompetnya ndak sengaja, katanya gitu. Oh Mbak silakan duduk gitu, silakan duduk. Ah perasaannya sih itu udah mulai ndak enak. Soalnya apa, di rumah kursi itu posisinya masih di luar. Di ruang tamu cuman ada tikar, ada karpet gitu ya. Kursi sofa kayak gitu dikeluarin ke rumah. Perasaanku tuh ndak enak gitu ya, kata si Mbak Nur. Dan ternyata bener aja. Dijelasin sama keluarganya, Mbak, ya memperkenalkan diri ya, namaku Nur begitu kan, Mbak Nur. Ini yang Mbak Nur cari itu sekarang udah ndak ada. Kaget bukan main di situ si Mbak Nur. Gak ada gimana Bu? Ini loh saya nemu dompetnya. Jadi ternyata ya diceritakan yang namanya Mbak Wuni tadi itu beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan dan memang meninggal dunia. Dompetnya itu ndak ketemu. Ya dicariin sama orang-orang. Ini tuh warga mana gitu ya. Waktu itu sempet ya lumayan cukup susah nyarinya ya. Tapi kebetulan ada yang ngenalin sepeda motornya, yaitu rumahnya tetangga gitu kan. Duh, ini kan kayaknya ini, pas dicek mukanya ternyata bener Mbak Wuni. Akhirnya dengan mudah lah, gampangan nemuin alamat tersebut. Sementara dompetnya tuh waktu itu hilang Mbak. Itu warga dan yang lain-lain yaitu pada nyariin, ini alamatnya kemana, nggak bawa dompet, bilangnya tuh seperti itu. Lah Mbak nemunya di mana? Saya tuh nemunya di sini Bu, di dekat ada salon, saya kan kerja di sana ya. Pulang saya nemunya di sini, pokoknya nyebutin satu titik di situ. Memang kecelakaannya itu nggak jauh dari situ dan
Yang ada pun ya tentu saja haru biru begitu ya. Dan akhirnya dompet itu dikasihkan, semua utuh. Uangnya 350.000. Mbak Nur juga menyebutkan, Pak, Bu, ini dompet saya kembalikan sesuai atau sama persis dengan saat saya nemuin, kata situ ya. Saya nggak ngambil sedikit pun, saya kemarin cuman sempat buka-buka ya buat tahu ini pemiliknya tuh mana, kata si Mbak Nur. Dan ya alhamdulillah udah ketemu, kata situ kan. Dan akhirnya sudah waktu itu dari pihak keluarga mungkin mau ngasih sesuatu ya, cuman Mbak Nurnya, Pak, Bu, enggak lah, saya enggak bisa nerima itu, enggak apa-apa Mbak, enggak, saya enggak bisa nerima itu, enggak enak. Habis kena musibah, masa iya aku nerima uang dari hasil itu. Kalau Mbak Wuninya masih hidup sih mungkin enggak masalah, tapi Mbak Wuninya itu udah enggak ada gitu kan. Dan akhirnya sudah Mbak Nur pun sempat cerita, Pak, Bu, semalam itu saya sebenarnya ngalamin sesuatu yang aneh. Jadi jam 1:30 pagi, pintu saya itu ada yang ngetok. Ya, yang ngetok itu perempuan. Terus katanya mau ngambil dompet, katanya begitu, kata si Mbak Nur. Dan begitu saya ambil dompetnya, pas balik ke sana itu udah ndak ada. Ya, yang ada orang tuanya itu ya nangis dan sebagainya lah. Mbak Nur juga itu perasaannya tuh nggak enak banget. Disediain minum, tapi meskipun haus aku tuh rasanya aduh gimana gitu ya, tapi untuk menghormati tuan rumah gitu kan, akhirnya tetap diminum juga meskipun selera buat minum dan yang lain itu udah hilang. Akhirnya apa, begitu udah selesai si ini pulang, Mbak Nur pulang ke rumah, mampir di salon di situ. Mbak, loh Nur, kamu udah sehat Nur? Alhamdulillah Mbak, aku udah sehat Mbak. Tapi kamu mau kerja sekarang katanya. Lah, ya terserah Mbaknya, udah enggak usah, kamu istirahat dulu aja. Gimana gitu kan. Akhirnya cerita-cerita lah situ. Hah, begitu Nur? Iya Mbak, aku ngalamin seperti itu. Dan ya wis lah, ya untung kamu balikin dan sebagainya gitu. Udah kamu istirahat aja, kata situ ya. Besok lah kamu baru mulai ya, katanya. Iya Mbak. Akhirnya Mbak Nur pun pulang ke kosan lagi. Malam harinya istirahatlah. Dan perasaan itu udah tenang banget intinya. Terus aku alhamdulillah dompet itu tak kembaliin sama yang punya, meskipun aku nggak ketemu sama yang punya karena sudah meninggal, tapi setidaknya aku itu udah nggak ada beban gitu, pikirnya si Mbak Nur. Rasa takut ada, rasa takut keinget kejadian kemarin malam yang malam-malam itu diketok gitu ya. Tapi alah sudahlah, aku kan niatku baik gitu ya, aku bukan niat yang kayak gimana-gimana, mau ngerugiin, mau nyolong atau apa, itu enggak. Aku niatnya baik dan semuanya udah aku kerjakan lunas, sudah tuntas semuanya. Mbak Nur pun tidur waktu itu malam, dan lagi-lagi 1:30 pintu itu diketok. Tek, cuman kali ini perasaan Mbak Nur itu langsung ya takut lah. Sebelumnya kan ya dibuka-buka aja gitu ya, tanpa memperhitungkan siapa yang ada di luar situ. Nah kali ini karena kan sudah mengalami hal tersebut ya, Mbak Nur pun, Mbak, di depan siapa gitu, itu langsung nyebut Mbak di depan siapa. Mbak Nur, ini aku Wuni. Begitu dok gitu kan, aku Wuni itu lemes banget sih Mbak Nur badan. Mbak Wuni, udah dong, jangan gangguin aku, katanya. Aku udah kembaliin dompetnya. Nah itu ngomong sih Mbak Wuni. Iya Mbak Nur, aku ndak mau nakut-nakutin, aku ndak mau ini, aku cuma mau bilang terima kasih, kata si suara tadi ya, pintu itu udah dibuka. Iya Mbak Wuni, sama-sama, tolong ya, saya takut soalnya gitu ya. Saya takut, tolong jangan diiniin. Nah begitu bilang saya takut, itu sosok si Mbak Wuni tadi, iya Mbak Nur, saya pulang dulu ya. Nah bilang seperti itu, iya Mbak Wuni. Nah begitu dijawab iya Mbak Wuni, itu suara di luar itu ngikik, kayak gitu, kencang banget. Wah wis, si Mbak Nur ini makin ketakutan gitu. Dan udah habis itu setelah suara ngikik itu hilang, malam pun kembali hening. Dan akhirnya apa? Ya Mbak Nur ndak bisa tidur. Sampai pagi, sampai terang itu ndak bisa tidur. Aku pengen
ketemu sama Mbak Email gitu. Mbak Email itu si bosnya ya. Aku pengen ketemu sama Mbak Email, aku tuh pengen cerita. Dan akhirnya ya udah pagi-pagi buta berangkat ke sana, ketemu sama Mbak Email. Mbak, semalam Mbak, aku didatengin Mbak katanya. Didatengin sama siapa yang itu? Aku nggak tahu, kayaknya bukan sih gitu ya. Masa iya? Dah, tak ceritain dulu ya Mbak ya. Begini. Nah, terakhirnya Mbak, itu ketawa ngikik Mbak. Ya kayaknya bukan lah gitu ya. Kayaknya bukan lah. Orang aku niatnya baik, masa ditakut-takutin seperti itu? Ya wis lah, udah enggak apa-apa kata situ ya. Dan alhamdulillah setelah itu semuanya itu baik-baik aja. Ya setelah Mbak Nur pulang ke sana ya, meskipun ada rasa takut, dipaksakan alhamdulillah malam itu nggak ada gangguan. Dipaksakan lagi, dijalani lagi gitu ya. Malam keesokannya pun nggak ada gangguan sampai akhirnya entah di hari kedua atau di hari ketiga setelah Mbak Nur itu balik masuk, keluarganya Mbak Uni itu datang ke salon tersebut, nyariin Mbak Nur. Ya Mbak Nur langsung kenal loh, ibu, bapak gitu kan. Kan tadi sebelumnya cerita ya, saya tuh kerja di salon ini. Nah akhirnya mampir ke situ, ya mengucapkan terima kasih lah intinya. Memang keluarganya Mbak Wuni itu tidak memberikan sesuatu dalam bentuk materi, uang gitu, enggak. Tapi memberikan jajanan kayak gitulah, dibawain bolu atau apa gitu. Ini sebagai, ya ini Mbak, sebagai terima kasih dari kami. Bu, ndak usah repot-repot Bu, kata si Mbak Nur, ndak enak, ndak apa-apa gitu ya. Mbak Nur waktu itu rasanya tuh pengen cerita malam itu, yang ngikik itu tadi ya, cuman enggak lah, aku ndak tega gitu ke orang tuanya Mbak Wuni. Akhirnya sudah, setelah itu alhamdulillah semuanya tuh baik-baik aja. Satu hal yang bikin Mbak Nur seneng gitu ya di satu sisi, bukan seneng atas meninggalnya Mbak Wuni tentu saja, tapi seneng dengan apa yang dilakukan. Mbak Nur itu sudah mengambil langkah yang benar gitu ya. Tidak mengambil secuil pun apa yang ada di dompet tersebut. Benar-benar dikembalikan ke sana, dan itu adalah ya mungkin salah satu sikap terbaik yang pernah dilakukan oleh Mbak Nur. Ceritanya segitu aja, mungkin tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya, terutama di bulan puasa seperti ini. Baik, terima kasih Mbak Nur Yani atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya biji tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.